Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat peduli hijrah Indonesia, kita kembali lagi dalam acara podcast Tahsin Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Dan kali ini kita sudah bersama ketemu lagi nih sama Ustadz kita yang kece, Masya Allah luar biasa, Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Al, gimana sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat, baik Ustadz. Alhamdulillah. Kabar Ustadz gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tilawahnya Mas Al setiap hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah masih lancar setiap hari Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa tilawah setiap hari ya. Amin, Insya Allah kalau misalkan tilawahnya setiap hari, nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Ustadz, kayaknya udah lama banget kita nggak membahas lagi nih tentang ilmu tahsin ya, yang bisa kita sharing ke teman-teman sahabat Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Nah, kurang lebih sekitar udah 4 bulan yang lalu ya Ustadz ya, kita udah nggak syuting lagi nih podcast tahsinnya, dan alhamdulillah kita kali ini berkesempatan lagi untuk melanjutkan dakwah kita melalui podcast tahsin ini Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ustadz? Tentang 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Iya. Oh, berarti ada 4 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang banyak gitu ya, secara umumnya ya dalam membaca Al-Quran. Nah, ini 4 kesalahan umumnya ini apa aja Ustadz? Terus kira-kira gimana nih supaya kita untuk memperbaikinya, itu 4 kesalahan umum ini, sehingga bacaan Al-Quran kita bisa semakin sempurna dan semakin baik lagi Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Jadi kita garis bawahi bahwa 4 kesalahan umum ini hanya untuk orang yang sudah dikatakan bisa baca Al-Quran, ya. Okay, tapi kadang-kadang suka salah, ya. Oh iya, iya. Kebanyakan atau umumnya orang-orang yang baca Al-Quran ini biasanya 4 kesalahan saja, ya. 4 kesalahan saja yang harus lebih diperbaiki. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesalahan ketika dia membaca panjang, ya, atau mad, ya. Mad. Kadang-kadang dia tidak konsisten, ya. Misalkan mad 2 harokat dibaca panjang jadi 4 harokat, atau 4 harokat dibaca panjang jadi 2 harokat, atau 2 harokat malah jadi 6 harokat. Nah, itu disebutnya kesalahan umum, biasanya seperti itu, ya. Dan biasanya itu karena kebiasaan dulu belajarnya seperti itu. Kalau dulu belajar kan kita gini, a, ba, ya padahal tidak panjang, ya. Atau baca bismillah juga gini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah malah lebih panjang, ya, padahal di situ 2 harokat, ya. Nah, di antaranya itu karena panjang itu ada berapa? 4 macam, ya. Betul. Ada yang 2 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang ada 4 harokat, ada 5 harokat, dan ada 6 harokat. Ya, jadi nanti kita bahas bagaimana solusinya untuk kesalahan ketika membaca panjang ini, Mas Al. Ya, yang kedua adalah tergesa-gesa membaca gunnah. Ya, tergesa-gesa membaca gunnah. Maksud gunnah di sini adalah gunnah mutawalah, Mas Al. Gunnah mutawalah itu artinya dengung yang dipanjangkan, ya. Terlebih lagi gunnah mutawalah itu yang paling sempurna adalah ketika nun tasydid dan mim tasydid, ya. Dan itu disebutkan dalam kitab tajwid bahwa itu termasuk akmal matakun, tingkatan gunnahnya itu paling sempurna, paling sempurna. Jadi harus jangan tergesa-gesa, ya. Nah, itu kesalahan yang kedua adalah tergesa-gesa membaca gunnah atau dengung. Nah, yang ketiga, ya, kesalahan umumnya adalah kurang perhatiannya terhadap
sifatul huruf, ya, sifat huruf, sifat huruf, terutama qalqalah. Yang paling monoton adalah qalqalah atau pantulan suara. Kadang-kadang yang harusnya tidak memantul jadi mantul, dipantulkan. Ya. Terus harusnya yang memantul tidak dipantulkan. Contoh misalkan qul huwallahu ahad. Ya, hu ahad gitu doang. Padahal harusnya memantul. Begitu. Dan yang keempat adalah kesalahan umumnya adalah fasohat tulisan atau vokal. Kurang sempurnanya vokal. Vokal, ya. Karena vokal di Al-Qur'an hanya 3, ya. Yang pertama A, ya. Yang kedua I, yang ketiga adalah U, ya. Adapun O termasuk dari A, ya. Karena dia sifatnya tebal saja. Nah, itu mungkin Mas Al. 4 kesalahan umum. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah kurang konsistennya membaca panjang. Yang kedua, tergesa-gesa membaca gunnah. Yang ketiga, kurang tepat dalam mensifati huruf, terutama qalqalah, ya. Yang keempat adalah kurang sempurnanya vokal. Jadi tidak jelas vokalnya. Tidak jelas vokalnya. Begitu, Mas. Baik. Oke, itu berarti ada 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran seperti itu ya. Betul. Kali terjadi oleh orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, tapi biasanya banyak kesalahan di 4 hal itu. Betul. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengantisipasinya Ustadz nih? Untuk yang pertama dulu nih, yang tidak konsisten dalam membaca panjang pendek harokat, gimana cara untuk mengantisipasinya dan memperbaikinya Ustadz? Baik, jadi yang pertama kan kesalahannya adalah kurang konsisten membaca panjang. Maka di sini kita harus mempunyai metode supaya kita konsisten, terbiasa membaca panjang. Baik itu 2 harokat, 4 sampai 5 harokat atau 6 harokat. Ya. Dan kita bahas dari awal dulu, Mas Al. Ya, yang sekarang kita bahas dari mad atau panjang 2 harokat. Bagaimana mengantisipasinya supaya kita bisa konsisten membaca panjang 2 harokat. Ya, tidak kayak dulu misalkan bismillah, ya. Irrahmanirrahim gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah yang pertama kita harus mengetahui mana yang dibaca 2 harokat, ya. Mana yang dibaca 2 harokat, ya. Jadi kaidahnya harus tahu mana yang harus dibaca 2 harokat, mana yang harus dibaca 4 harokat sampai 5 harokat, dan mana yang harus dibaca 6 harokat. Nah, dibaca 2 harokat itu ketika kita menemukan alif, sebelumnya fathah. Ketika menemukan ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Ya. Dan ketika menemukan domah, ketika menemukan waw sukun, sebelumnya harokat domah. Dengan syarat setelahnya itu nggak boleh ketemu dengan hamzah. Ya, nggak boleh ketemu dengan hamzah dan ketemu dengan sukun atau tasydid, karena akan merubah bacaannya menjadi bisa 4 sampai 5 atau sampai 6 harokat kalau ketemu dengan tasydid. Jadi kalau kita bertemu dengan yang tadi, ya, ketika alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, atau sukun sebelumnya domah, maka dibacanya 2 harokat. Atau dalam mushaf Departemen Agama itu ada fathah berdiri, ya kan? Fathah berdiri, gitu, ya, langsung ada kasroh berdiri, ya, dan ada domah terbalik seperti angka 6. Betul. Nah, itu dibaca 2 harokat. Dengan catatan tidak ada tanda alisnya. Tidak ada tanda alis, terus tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun, tidak bertemu tasydid. Itu dibacanya 2 harokat. Ya. Jadi, terus gimana cara mengkonsistenkannya? Yaitu dengan cara mengayunkan suara dengan satu ayunan, Mas Al. Diayunkan kayak gimana, Pak? Contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya, misalkan fathah. Qala, coba
Qala. Domah yaqulu. Yaqulu. Qila. Qila. Nah, cukup dengan mengayunkan suara saja, ya. Kenapa kita tidak konsisten? Karena tidak mengayunkan suara, karena lurus-lurus aja awalnya. Ya, betul. jadi kadang kepanjangan, kadang ya kependekan gitu. Iya. Jadi lurus-lurus aja. Jadi caranya adalah mengayunkan suara dengan satu ayunan kalau itu bacaannya 2 harokat. Ya, begitu. Oke, lanjut kalau misalkan kayak 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat dan seterusnya 4, 5 dan 6 harokat itu di ayunnya berarti harus ditambah atau gimana Ustaz caranya? Nah, betul Mas Al. Jadi kalau misalkan udah ketahuan bahwa 2 harokat itu satu ayunan, berarti kalau 4 harokat 2 ayunan dong. Oh iya. Okay. Kalau 6 harokat 6 harokat berarti 3 ayunan. 3 ayunan, ya. Tapi ini dengan dasar tidak merubah suara. Suaranya lurus tapi seolah-olah kita mengayun 2 kali. Ya, contohnya misalkan yang 4 harokat di surat Al-Kafirun misalkan. Betul. Qul ya suaranya tetap lurus, ya, tapi kita seolah-olah mengayun dua kali. Ya, 2 ayunan ya. 2 ayunan, ya, seolah-olah kita mengayun 2 ayunan, ya. Untuk satu harokat kan kita gampangnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau untuk 4 harokat nanti ada perbedaan pendapat bahwa nggak boleh ada takutnya menjadi ada tambahan alif di tengahnya. Ya, jangan sampai gini Qul ya seperti itu. Takutnya ada alif-alif lagi di situ di tengahnya. Makanya mad 4 harokat ini lurus aja, tapi seolah-olah dia baca 2 ayunan, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, seperti itu. Masya Allah. Dan untuk 6 harokat juga sama, ya. Seolah-olah kita mengayun 3 kali ayunan. Contohnya mungkin di surat Al-Fatihah, ya. Yang sering kita baca di sholat kita, ya. Maka seolah-olah kita mengayun berapa ayunan? 3 ayunan. Misalkan kita contohkan waladdallin gitu, ya. Waladdallin 3 ayunan, ya. Seolah-olah kita baca atau mengayun 3 ayunan kalau kita baca mad yang 6 harokat. Tentunya bisa dengan tidak bisanya tergantung latihan, Mas Al. Betul, Ustaz. Kalau banyak latihannya semakin lancar. Tapi kalau jarang latihan, jarang baca Al-Qur'an, dia yang udah hafal pun mungkin akan hilang. Begitu, Mas Al, untuk madnya. Ya. Berarti tetap harus terus kita latih ya Ustaz, ya. Apa yang sudah kita dapatkan nih dalam cara mengkonsistenkan harokat panjang pendeknya terus harus kita latih ya. Cara mengayunkannya itu juga harus terus kita terapkan ketika kita sedang membaca Al-Qur'an gitu. Jangan hanya sekedar kita coba-coba juga deh. Harus kita konsistenkan latih supaya bacaan Quran kita juga semakin sempurna seperti itu. Betul, Mas Al. Nah, terus kalau itu yang tadi yang pertama ya Ustaz ya. Nah, untuk yang keduanya gimana nih? Ya, untuk kesalahan yang kedua untuk mengantisipasinya Ustaz. Kesalahan yang kedua itu tadi apa? Saya juga Guna. Ini mau tes aja Mas Al, ya. Ya Allah, saya lupa ya. Lupa Ustaz. Gunah ini ya sifatnya itu panjang, ya 2 harokat, Mas Al. Jadi kebanyakan orang baca gunah terburu-buru. Contohnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan itu. Iya, benar. Padahal di situ kan ada nun tasydid. Ya, maka harus ditahan. Ya, ditahannya 2 ketukan, ya. 2 ketukannya 1 ayunan, seolah-olah kita mengayun juga 1 ayunan, ya. Contohnya gini, dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ditahan, ya. Ditahan 2 ketukan, atau kita mengetuk meja misalkan, ya. Qul a'udzu birabbin
nas, bin nas, malikin nas, ilahin nas. Ngutuk ya. Iya. Min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Jadi setiap kita menemukan gunnah, betul, maka ditahan dulu ya selama 2 ketukan ya. Dan gunnah ini bukan hanya di nun tasdid dan mim tasdid saja, tapi juga ada di hukumnya itu ketika nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa ya yang 15, dan itu juga harus memakai gunnah. Itu juga jangan terburu-buru ya. Yang terburu-buru contohnya misalkan min solin atau in kuntum. Jadi harus pakai gunnah. Disebut gunnah ini adalah gunnah mutawalah atau sifat dengung yang dipanjangkan. Jangan terburu-buru. Itu. Baik, alhamdulillah tadi Ustadz Zainal sudah menjelaskan kepada kita sahabat Peduli Hijrah tentang 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Terus Ustadz Zainal juga sudah menjelaskan tentang gimana caranya untuk mengatasi 2 kesalahan yang pertama nih, yaitu dalam konsistensi dalam membaca panjang dan pendek, dan juga supaya kita tidak tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Seperti itu sahabat Peduli Hijrah. Nah, masih ada 2 pembahasan lagi dalam 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran ini yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe YouTube Yayasan Peduli Hijrah Indonesia dan aktifkan notifikasi kalian supaya kalian tidak tertinggal apabila ada video-video terbaru dari Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Baik, saya pamit undur diri. Ustadz Zainal, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Sama-sama Mas, sama-sama sahabat semua juga. Baik sahabat Peduli Hijrah, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.